Apakah anak Anda sampai lupa waktu gara-gara gadget? Sampai Anda harus teriakin mereka untuk makan, mandi, dan juga belajar. Apakah anak Anda susah lepas dari gadgetnya? Giliran disuruh belajar, banyak alasan, ngantuk, dan pada akhirnya ketiduran. Tapi berbeda sekali pada saat bermain gadget. Apakah anak Anda marah dan ngambek pada saat gadgetnya diambil oleh Anda? Saking berulang kali anak susah diperingatin untuk stop gadgetnya, Anda melontarkan ancaman-ancaman seperti menyita dan membuang gadgetnya. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda merasa, kok nggak ngefek ya? Kalau Anda jawab ya dari semua pertanyaan di atas, berarti Anda harus menonton video ini sampai selesai. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa kecanduan gadget? Kita akan mulai dulu dengan konspirasi teori. Semua game dan application developer di dunia ini berlomba-lomba membuat game atau aplikasi yang membuat para penggunanya membukanya setiap saat. Karena sebuah game atau aplikasi bisa dikatakan berhasil dan pada akhirnya mendapatkan banyak sponsor dan uang jika penggunanya terus-menerus membuka aplikasi tersebut dalam frekuensi yang sangat sering dan dalam waktu yang cukup lama. Ingat ini ya, dalam frekuensi yang sangat sering dan dalam waktu yang cukup lama. Makanya ada game yang sangat terkenal yang punya headline iklan yang mengatakan "This game will keep you busy". Nah, pertanyaannya adalah dengan cara apa? Dengan cara pertama, memberikan token, gem, atau hadiah gratis setiap harinya. Kedua, peringkat atau rank kita akan turun jika kita tidak login dan memainkannya. Makanya mereka sering banget bilang push rank. Yang ketiga, kita akan dibully oleh teman-teman di sekolah jika rank kita masih ada di bawah. Dan keempat, semua orang main games itu. Kita jadi anak aneh kalau kita tidak main. Yang kelima, kita akan diserang oleh klien lain jika kita tidak login dan memainkannya. Atau jika sosial media, kita akan terus-menerus melihat story dan feed orang lain. Dan juga video-video yang menarik perhatian kita. Dan ini tidak pernah ada habisnya. Dan sangat membuat kita penasaran dan ketagihan. Terutama anak-anak remaja. Apapun akan dilakukan oleh developer untuk mewajibkan mereka untuk login setiap saatnya. Karena ingat yang saya katakan di atas, sebuah aplikasi bisa dikatakan berhasil jika penggunanya menggunakannya dengan sangat sering dan dalam waktu yang lama. Inilah kunci kesuksesan mereka dan yang hebatnya adalah aplikasi mereka rata-rata gratis. Kenapa mereka bisa menjadi besar? Karena penggunanya ketagihan dan pada akhirnya mendatangkan iklan dan sponsor dan membeli item dari mereka untuk mempercepat naiknya rank. Sekedar informasi saja untuk Anda, omset mereka 3 kali lipat lebih besar daripada omset film-film Hollywood digabung menjadi satu. Dan ini tidak termasuk omset dari sosial media seperti Facebook dan Instagram. Dan bukan hanya di atas saja, tetapi yang paling terutama adalah para application developer sudah melakukan research dengan menggelontorkan uang yang sangat banyak sekali untuk mengerti psikologi manusia dan kebutuhan dasar manusia. Mereka sadar dan tahu jika banyak manusia yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadinya, mereka akan mencari dan memerlukan kebutuhan itu di game dan aplikasi mereka. Orang-orang terkaya di dunia berlomba-lomba untuk masuk ke dunia games, seperti Tencent dan Alibaba. Karena potensi bisnis game sangatlah besar sekali, jauh lebih besar daripada industri film dan musik. Oleh karena itulah, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati, pikiran, dan waktu dari anak-anak kita. Hampir semua game mobile yang anak-anak kita sedang mainkan, semuanya adalah milik mereka. Jadi serem ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya merebut itu semua dari mereka. Karena saat ini anak-anak kita, bahkan kita sendiri sudah ada dalam genggaman mereka. Hanya satu, yaitu dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar anak-anak kita. How? Sebelum kita membahas bagaimana caranya, kita harus membahas apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi tersebut. Yang pertama, merasa aman. Kedua, merasa dicintai. Ketiga, merasa dipahami. Keempat, merasa diakui. Kelima, merasa dihargai. Dan keenam, merasa punya kontrol diri penuh. Nah, coba Anda lihat dari anak-anak kita yang sudah mulai kecanduan game. Kecanduan game itu apa sih? Kecanduan game itu adalah satu, jika anak-anak kita sudah tidak lagi mau bersosialisasi dengan dunia luar selain game, terutama dengan keluarganya. Kedua, anak kita juga tidak lagi mau pergi dengan kita, lebih memilih di kamar dan bermain game. Ketiga,
juga sudah mulai lupa dan malas untuk mandi, makan, dan lain-lain. Keempat, mudah emosi dan suka membanting barang-barang sambil berkata kasar, terutama pada saat kalah. Kelima, sudah mulai mogok sekolah. Keenam, hidupnya seperti kelelawar, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Dan yang ketujuh, merasa hidupnya ada di dalam game tersebut, dan dunia nyata bukanlah kehidupannya. Itu semua sudah masuk ke dalam tahap kecanduan yang butuh penanganan khusus. Kalau anak Anda tidak seperti di atas, selamat. Anak Anda masih dalam batas wajar. Tapi jangan sampai anak kita menuju ke arah sana. Karena kalau dibiarkan, mereka akan masuk ke sana juga pada akhirnya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Hampir semua anak yang kecanduan game, mereka adalah anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, terutama oleh orang tuanya. Entah itu anak yang dibully di sekolah, anak yang merasa sendirian tanpa mendapatkan perhatian dari orang tua di rumah. Mereka semua adalah anak-anak yang merasa tidak bahagia, yang pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan itu di dalam dunia game. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mereka bisa bahagia di game dan hidup di game tersebut? Yuk, kita bandingkan kehidupan nyata dengan kehidupan di game. 1. Dunia yang penuh dengan apresiasi. Begitu masuk gamenya, ada sambutan. Inilah pahlawan kita yang akan menyelamatkan dunia. Bla 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 bla. Harapan sudah dibangun. Anak kita merasa bisa tampil sebagai pahlawan di sini. Tetapi di kehidupan nyata mereka menganggap diri mereka sebagai total loser. 2. Ada panduan dan tujuan yang jelas, ada misi, ada perlengkapan sesuai kebutuhan, tetapi di kehidupan nyata mereka, orang tua hanya menyuruh mereka untuk berprestasi di sekolah, les dan les dan les, belajar yang rajin, tapi orang tua nggak pernah menjelaskan tujuannya untuk apa dan bagaimana caranya. Tidak seperti di game, semua panduannya sangat jelas. 3. Jika berhasil melewati ujian, naik level dan dirayakan, dielu-elukan seperti pahlawan dan orang besar, tetapi di kehidupan nyata mereka jarang diapresiasi dan dipuji, tetapi lebih sering diberikan teguran dan tercaan. 4. Jika mereka kalah, malah disemangatin, boleh mengulang, tidak ada caci maki dan hinaan, bahkan tidak ada hukuman. Tetapi di kehidupan nyata mereka, kalau mereka gagal, maka orang tua akan mencaci maki dan menghina mereka, dan mereka juga memberi hukuman. 5. Jika tamat, maka akan ada kemeriahan. Apresiasinya lebih tinggi lagi. Puasnya saat tamat itu di sini. Ada apresiasi lebih. Makanya mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk bermain sampai selesai. Ini semua membuat mereka setia dan betah berlama-lama di game itu. Karena jauh lebih mudah untuk berprestasi, dipuji, dielulukan, dihormati di dalam game daripada di kehidupan nyata mereka. Masuk akal? Inilah yang hebat dari game developer. Mereka bisa mengerti psikologi manusia dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yuk, kita rebut kembali anak-anak kita dari cengkeraman mereka. Bagaimana caranya, Pak? Caranya yaitu tadi, penuhi kebutuhan dasarnya mereka. Yang pertama, berikan rasa aman untuk anak-anak kita. Dengan selalu hadir di tengah-tengah mereka, dan biarkan mereka merasa jika kita tidak akan pernah mengabaikan dan meninggalkan mereka. 2, buatlah mereka merasa dicintai dengan cara mendengarkan mereka dengan tulus pada saat mereka sedang curhat. Peluklah mereka pada saat mereka sedang sedih dan down. Dan cintailah mereka tanpa syarat. 3, pahamilah mereka jika mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan rasa kesal, sedih, dan marah. 4, akuilah mereka dengan cara memuji mereka dengan tulus, bukan karena ada maunya. 5, hargailah mereka. Jangan selalu mengatakan jika mereka tidak ada artinya apa-apa di dunia ini, dan betapa kita menyesal punya anak seperti mereka. Dan ke-6, biarkan mereka mengontrol hidup mereka dengan memberikan kebebasan untuk berbicara dan memutuskan sesuatu untuk hidup mereka. Biarkan mereka mengalami kegagalan dan supportlah mereka untuk bisa melaluinya dengan baik. Ingat, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ribet amat ya. Yes, setuju Bapak Ibu. Semua akan ribet pada awalnya karena itu belum menjadi kebiasaan kita. Tapi begitu jadi kebiasaan, akan menjadi sangat mudah di belakangnya. Bapak Ibu lebih pilih mana? Gampang sekarang tapi susah nanti, atau susah sekarang tapi gampang nanti? Tidak ada yang namanya gampang sekarang dan gampang nanti. Tidak ada namanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Semua harus ada prosesnya. Hidup adalah pilihan. Tapi wait. Sebelum kita menyalahkan anak-anak kita, ada baiknya kalau kita juga introspeksi diri terlebih dahulu.
Siapa yang memberikan mereka gadget pertama kali? Kitalah yang pertama kali memberikan mereka gadget supaya bisa duduk dengan tenang dan diam. Kitalah yang pertama kali memberikan mereka gadget supaya mereka mau makan. Kitalah yang pertama kali memberikan mereka gadget setiap kali mereka berisik dan banyak bertanya kepada kita. Kitalah yang pertama kali memberikan mereka gadget setiap kali kita tidak mau diganggu karena banyak pekerjaan. Kitalah yang pertama kali memberikan mereka gadget setiap kali mereka rewel atau nangis. Dan kita melatih mereka untuk memegang dan melihat gadget semenjak mereka baby. Sehingga kalau mereka saat ini ketagihan gadget, ini bukan murni kesalahan anak. Ini juga ada sumbangsi dari kita sebagai orang tuanya. Saya yakin di saat ini banyak dari Anda yang terdiam dan sunyi. Dan biasanya kalau sunyi ada 3 kemungkinan. Pertama, Anda lagi mikir. Kedua, Anda kena. Ketiga, Anda tersinggung. Mungkin saat ini ada banyak dari Anda sebagai orang tua yang merasa tersinggung. Saya mohon maaf sebelumnya. Tapi memang demikianlah kenyataannya. Apakah kita sudah menjadi contoh dan teladan bagi mereka? Karena buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Saya masih banyak melihat kita sebagai orang tua masih tetap memegang dan melihat gadget pada saat anak bertanya atau ingin mengobrol. Saya masih banyak melihat kita sebagai orang tua masih tetap memegang dan melihat gadget pada saat makan bersama. Saya masih banyak melihat kita sebagai orang tua masih tetap memegang dan melihat gadget pada saat kita sedang quality time bersama dengan keluarga. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi contoh dan teladan bagi mereka? Karena buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya mohon dengan amat sangat, jikalau kita mau anak kita berubah, kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Kalau kita yang selalu menuntut mereka untuk berubah, maka dijamin Bapak Ibu, mereka nggak akan pernah berubah. Karena, for things to change, I must change first. Setelah Bapak Ibu melakukan hal-hal tadi, barulah kita mencari alternatif kegiatan lain yang sama nikmatnya atau bahkan lebih nikmat daripada bermain gadget. Karena motivasi bisa timbul karena 2 hal, yaitu mencari nikmat dan menghindari sengsara. Jadinya, kita harus mencarikan kegiatan substitusi yang sama nikmatnya dari bermain gadget atau lebih nikmat lagi. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus mencari tahu apa minat, bakat, dan potensi unggulnya. Hanya dengan itu semua, anak-anak kita bisa teralihkan perhatiannya dari gadget ke aktivitas lainnya yang lebih positif. Contohnya, jika minat anak kita adalah dunia olahraga, maka kita harus mencarikan kegiatan olahraga yang bisa dilakukan bersama dengan mereka. Atau, jika minat anak kita adalah dunia binatang, maka Bapak Ibu bisa membelikan hewan peliharaan. Pokoknya, kegiatan apapun yang lebih positif, yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget, itulah misi kita. Kalau Bapak Ibu bingung bagaimana caranya bisa menemukan minat, bakat, dan juga potensi unggul tersebut, saya punya kabar gembira untuk Bapak Ibu semua. Karena saya sedang meluncurkan program kami yang terbaru, yaitu bagaimana menemukan dan mengoptimalkan potensi unggul anak sehingga mereka bisa sukses dan bahagia di usia muda mereka. Bapak Ibu bisa pelajari di bawah video ini ya. Jadi saya simpulkan lagi ya, pembelajaran kita tadi. Kalau kita mau anak-anak kita bisa mengatur waktunya dengan baik antara gadget dan kehidupan nyata, maka ada 3 langkahnya, yaitu 1, kita mesti tahu dulu kenapa mereka bisa ketagihan gadget dan kita penuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, jangan hanya salahkan anak saja. Kita sebagai orang tua juga harus introspeksi apakah kita sudah menjadi contoh dan teladan atau belum untuk mereka. 3, carilah minat, bakat, dan potensi unggul mereka yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Demikianlah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Segeralah lakukan tips di atas, maka saya yakin bisa membantu anak-anak kita untuk mengatur waktunya dengan baik. Follow Instagram saya, Rudy Eng Academy, untuk mendapatkan tips dan trik dalam mendidik anak Anda. Dan juga subscribe channel di YouTube saya di Rudy Eng Academy untuk mendapatkan video dalam mendidik anak Anda. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, gratis.